Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di apa nih namanya ya? Tanya jawab Zoom seminar Legar Ya, Membahana yang sangat motivasional dan apa namanya? Yang sangat terkenal. Ya. Nah, tema Zoom hari ini kita membahas tentang mengenal SMPS. Apa sih bedanya dengan power supply yang apa konvensional dengan trafo ya kayak gini nih. Ini saya juga masih bisa sebenarnya ini saya copot, saya lupa dari mana. Intinya dulu saya pernah di BLK ini, tapi ini bukan CT. Kalau CT ada nolnya nih. Tapi ini enggak. Ini 0 sama 110 sama 120. Ini kayak model lama. mm-mm. Ini kan toh. Tapi kan bukan CT ya. Nah, apa bedanya dengan yang ada ini yang besar nih modelnya kan zaman dulu. Bahkan kalau tahun 2000-an tuh, saya ingat Kang Ferry, Ya, TV di rumah harus pakai ini stabilizer. Kalau enggak itu pasti turun. mm, Bahkan di eh, saya pernah kerja di Alfamart itu beberapa tokonya dia pakai stabilizernya ada berapa tumpuk gitu ya. Sama pakai lampu indikatornya pakai bohlam. Biar mm. kelihatan kalau memang sore itu redup. Biasanya sore-sore itu dah. Nah, kalau sekarang udah mulai beberapa saya lihat toko itu udah mulai tidak pakai, sudah kayaknya sudah mulai stabil listriknya. Jadi udah nggak pakai stabilizer lagi. Nah, ini ngebahas dari mana dulu ya nih ya? Ngebahas tentang kenapa sih barang elektronik itu pakai SMPS? Kenapa nggak model kayak trafo-trafo besar? Kayak apa ya? Eh kalau TV sekarang, TV tabung ya? TV tabung SMPS nggak, Kang? Kang TV Ferry? tabung, iya sih sebagian ada yang SMS juga. Mungkin model-model TV yang zaman dulu ya, Iya, yang kalau ada harus pakai stabilizer mungkin ya. itu. Iya, dulu pernah ingat TV di rumah siang-siang kan harusnya nggak pakai stabilizer, dipasang tuh, tiba-tiba Mm. meledak duar aja. Oh, iya, iya, Ya iya, iya. pernah. Terus pernah lagi servis TV tabung merek LG zaman-zaman 2000-an itu TV tabung yang memang LG kan masih produk baru ya. Dulu Iya, iya, iya. almarhum kakak saya pernah kerja di sana, jadi dapat eh, barang-barang elektronik murah, TV tabung sampai 20 tahun mungkin ya. Masih awet itu. Nah, dulu Mm. mati saya nggak paham tiba-tiba dari pabrik berapa hari nonton mati. Nah, diganti sama eh apa yang kapur sebutannya kan resistor kapur ya. Air kapur, ya. Ya, air Mm. kapur. Nah, itu air kapur ini yang sekitar segini nih, yang besar segini. Oh, Sekali servis ya mm. langsung langsung nyala, kena 2005 nih tuh kena 100.000. Tapi alhamdulillah awet. Cuman oh Mm. bisa gitu ya 100.000 karena nggak paham ya. Cuman mungkin kalau sekarang oh ternyata ya boleh juga gitu. Tapi memang yang paling susah memang kalau saya juga masih belajar itu selain SMPS pada jalurnya. Nah, ini saya tanya ke siapa dulu dah, Kang Tom apa Kang Ferry dulu menjelaskan mungkin tentang kenapa sih harus SMPS atau model yang jadul atau gimana? Monggo silakan. Oh, Mas Tonton. Ya. Benar-benar sorry maaf. Ini sambil ini ya, sambil apa namanya komunikasi pekerjaan jadi agak terganggu dikit ya maaf. Ya, ya Oh, nggak iya. apa. Santai kok. Sampai besok juga boleh. Yang mana dulu nih, Mas? Contohnya ini ada yang besar boleh nih. Ini SMPS semua kan ya? Yang ini juga nih. Iya, ya. Ya, SMS, monggo. SC. Ya.
Supaya yang kecil boleh nih, bekas apa nih kayaknya. Mungkin yang gede aja kali ya biar kelihatan jalur-jalurnya gitu. Kalau yang kecil kan jalurnya terlalu kecil Ah, gitu, yang ini. tipis. Nah, Hmm. ini Coba yang komputer Bang. gue komputer ya. Hmm. Gede nih. Udah berat dulu. Nah, itu Bang. Nah, Hmm. banyak jalurnya nih komputer. Banyak sih. eh Gimana ya? Bentar, bentar, bentar. Iya. Nah, kalau mau share screen, monggo silakan bisa kok sudah. Kalau mau share screen silakan bisa. Hmm. Tapi memang sekarang ya kan kalau bank elektronik sekarang udah ini ya, rata-rata SMPS ya, jarang pakai Ya, telepon. Rata-rata. kalau Eh, dilihat-lihat dari perkembangan zaman sih semuanya hampir merata sampai semua. hmm. Semuanya. Dalam terkecuali itu di negara bagian ya, seperti di India gitu. Itu masih banyak penggunaan pakai apa namanya trafo induksi yang Ini. konvensional. Konvensional ya. Hmm. Betul. Hmm, Apalagi dalam penggunaan industri ya. gitu. Kalau untuk sound system apa ada yang masih make? Sound system Mungkin bisa kemungkinan masih trafo konvensional ya. Walaupun ada sebagian yang menggunakan SMPS. Karena untuk sound system sendiri itu noise-nya itu sendiri lah. Kalau kita pakai SMPS ya agak dengung-dengung gitu lah. Tapi kalau untuk yang lebih suka geber-geber, SMPS tapi lebih jago lah. Kalau pakai power balap biasanya. Tapi kalau untuk yang perumahan, yang di rumah-rumah, pinginnya suka low noise lah gitu. Pasti Hmm, kalau low noise pasti pakai trafo konvensional itu. hmm, Noise-nya itu tuh SMPS. Tapi kalau apa ya, menghemat menghemat ruangan, menghemat tempat, menghemat biaya produksi, ya SMPS lebih utamain. karena lebih mahal ininya mungkin ya, mahal trafonya atau mahal di mananya? Mahal mungkin di bisa tembaga. dibilang itu ya mungkin bisa dibilang itu menekan budget gitu ya. Hmm. Iya, Nah, menekan budget. Jadi menekan kalau untuk budget yang tipis penggunaan SMBS mungkin ya relevable gitu. Lebih praktis dipakai gitu ya. Betul, iya. lebih praktis. Dan Kalau ini rawan kan, juga, rawan. Oh, SMS rawan. iya iya, nggak ada contoh sih ya untuk yang konvensional.
Cuman memang kalau saya perhatikan ya, memang agak besar ya. Tapi biasanya kalau power supply yang kayak begini, yang pakai apa namanya, transformator yang kayak begini tuh kisaran berapa biasanya paling kecil untuk 5 ampere misalkan harganya? 255 ampere murni punya aja. Bukan banci ya? Bukan, pure. Kalau banci itu mungkin dapatnya 5 ampere itu dapatnya dua setengah kurang lah, 2,5 ampere kurang. Hmm, gitu. Mm-mm. Itu juga Kak, ada satu pertanyaan deh buat Mas Rian. Itu buat membedain trafo konvensional itu yang banci sama yang full gitu ya. Itu Mm. apa bisa dilihat dari Fisik bisa. atau fisiknya atau harganya gitu. Kalau harga udah tahu ya, pasti kalau harga mahal. Tapi kalau kita nggak tahu harga, bisa dari fisik yang lebih gede, itu pasti yang Hmm. pure. Ah, Bukan dari dimensinya aja, dari tembaga, dari kawat emailnya yang gede itu. oke. Tapi kan Hmm. di satu sisi juga ini nggak menutup kemungkinan kalau dibeli di online itu di harga ori, tapi yang datang itu katakanlah banci gitu. Itu Hmm. banyak kasus yang kayak gitu. Banyak banyak. Eh, karena apa namanya makanya banyak orang yang bilang di ukuran semisal katakanlah 8 cm kali 4 cm ini bisa ngeluarin ampere nyampe 5 ampere gitu. Padahal itu udah kualitas eh, katakanlah banci gitu lah. Iya, iya. Hmm. Itu gimana itu kalau udah ada apa namanya ya penjualan yang nakal gitu. Nah, gimana ya? Mungkin dari dimensinya itu sendiri sama berat berat kilogramnya itu, berat dari si trafonya nggak bisa dipungkiri. Contoh aja ya, untuk berat sama ampere berbanding setengahnya. 10 ampere dapatnya 5 kilo, 5 ampere dapatnya 2,5 kilo kurang lebihnya. Hmm. Berarti kalau untuk seperti itu kesimpulannya dari fisik ya Iya, paling dari fisik. jelas dibedain gitu ya. Dari fisik. Soalnya aku juga ada gitu ya. Trafo 5 ampere banci sama trafo 3 ampere tapi yang mereknya era. Iya, Itu bagusnya 3 hampir ampere. 3 ampere. Itu hampir sama Nah, bentuknya. hampir sama. Iya, bagus yang 3 Hampir ampere sama. malahan. Mm. Hampir sama. Makanya ini kok ukurannya apa namanya ya enggak beda jauh gitu antara 3 ampere sama 5 ampere. Ini sebenarnya yang benar yang mana gitu. Sebenarnya kalau 5 ampere banci KW ya gitu ya, 5 ampere KW uh, berbeda sedikit dengan 3 ampere yang murni gitu. Tapi mungkin Nah, kalau misalkan bentuknya sama persis, ukurannya sama persis, dilihatnya dari voltasenya. Voltasenya harus sama juga, karena nggak mungkin sama. Yang sejauh yang saya tahu juga, misalkan kalau 45 volt, misal ya asumsi 45 volt, yang 5 ampere KW 45 volt, pasti lebih gede yang 3 ampere murni. tuh. Terus apakah terutama bagi konsumen gitu ya untuk Hmm, penggunaan ampere, untuk voltage, ya, apakah cuma melihat visual nilai ampernya aja atau pengukuran sampai detail-detailnya gitu? Biasanya gitu. kalau untuk pengukuran sendiri mungkin jarang ya. Kebanyakan dilihat dari fisik diameter kawat itu sendiri, diameter kawat. Hmm, Tapi diameter kalau kawat. untuk diameter kawat tembaganya, kawat emailnya, Ya, saya. Nah, ini kembali ke bahas apa tadi SMPS ya. Kalau boleh boleh. Oke. teorinya agak ribet-ribet susah juga ya, teman.
Nah, saya foto tadi mana ya? Nah, ini saya tunjukin. Nah, ini tadi sih kan saya tanya di grup ya. Nih mungkin kalau hanya nanya, kayaknya kurang kalau dijelasin secara langsung mungkin biar enak. Nah, ini dia. Nah, ini kan kalau digambarin bisa krayon nggak? Nah, mana nih? Ya, ini kan ini. Ini kan Premiere ya, yang saya garisin ini ya. Nah, terus mana nih? Yang ini sekunder ya. Nah, kurang lebih begitu ya, Kang Ferry Iya, ya. iya, iya, iya. Paham. Nah, ini sebenarnya kan trafo juga nih ya, yang kuning ini. Masuk ke sekunder. Maksudnya trafo ya sama kayak gini, cuman apa bedanya dengan yang begini? Ampernya atau gimana? Itu untuk bukan dari ampernya ya, mereduksi juga, mereduksi tegangan, terus apa lagi ya? Men-step Sistemnya down. apa ya? Mm-mm. Jadi kalau dari bedanya itu terpo untuk yang terpisah yang tadi yang terpisah ya, bukan yang ini ya, Mhm. yang terpisah ya. Ya. Itu untuk AC ya, beda lagi dengan DC. Oh gitu, trafo Eh, DC juga ada. yang itu di SMS jadi trafo DC. Oh gitu. Baru tahu saya. Kalau trafo yang gede itu AC, masuknya AC, nurunin tegangan bisa naikin tegangan. Ah, Mm. Kalau yang di SMPS itu eh, dari DC ya. ya makanya kok modelannya mana nih? Diodanya double, jadi dari primer ada diodanya juga banyak. Ya. Kemudian outputnya juga ada, tapi cuman sedikit gitu, cuman satu apa berapa gitu, nggak terlalu banyak justru. Sebenarnya itu karena sistemnya aja sih Pak sebenarnya itu. Karena sistemnya aja. Nah, sedangkan kalau kita lihat aja gitu ya dari kalau trafo konvensional itu kan cuma mengandalkan induktasi gitu ya. Mm-mm. Hmm. Induktasi terutama lebih spesifikasinya itu induktasi magnetik gitu. Walaupun di trafo ferrit sebenarnya itu sama, sama, cuma ada perbedaannya. Jadi untuk trafo SMPS itu mengandalkan impuls pembangkit Hmm. gelombang gitu. Sedangkan Han, trafo Han, konvensional itu Han. ya kalau arus AC kan nggak perlu apa namanya nggak perlu ada pembangkit gelombang ya langsung aja gitu. Tapi sebenarnya di core-nya cara kerjanya itu hampir mirip sama. Jadi perbedaannya cuma di sistem aja sih sebenarnya. Kalau untuk di bagian trafo. Terus juga tadi mengambil kesimpulan juga kenapa di input, bukan di input ya, di primer itu banyak dioda. Itu banyak banget fungsinya. Juga Nah, iya. untuk pengoperasinya juga banyak gitu. Soalnya ada dioda Reservoir, ada lagi dioda buat apa namanya uh, forward reverse Ya, biar tidak ada voltage balik gitu tekanan balik ya. backflow kalau menurut apa ya backflow gitu ya biar gampangnya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang mana nih gambarnya? Untuk gambarnya itu yang dekat kapasitor hijau
Nih, Di situ kapasitor hijau di atasnya juga ada dioda juga. Cuma itu bukan buat reservoir. Reservoir. Reservoir kan penampungan ya. mm, Soalnya setiap diode itu kegunaan masing-masingnya beda-beda, fungsinya pun juga beda-beda. Kayak dioda biasa, Zenfone. dioda barir, dioda apa fast, dioda fast apa gitu, nah panjangnya aku juga lupa kadang juga sih. Pas, kita nggak tahu pas recovery lah. Terus kayak dioda barir juga banyak gitu, macam-macam banyak banget itu bentuknya, apalagi fungsinya. Nah, kita pakai browser aja ya biar jelas gambarnya. Soalnya kayaknya gambarnya sini. Mak, Izinkan saya bertanya, Bang. Yo, ya, monggo. Tadi kan ya, apa namanya trapo itu kan dibagi dua, traponya trapo AC sama trapo DC. Yang tadi yang trapo AC kan yang besar itu tuh. Terus traponya yang kecil trapo DC kan. Nah, trapo DC itu ada beberapa itu yang ada belalainya gitu, Bang. Katanya buat CT itu. Nah, CT itu buat apa sih sebenarnya? CT itu apa gitu? saya itu central tip Oh, jadi tengah, ini buat ngeground, Bang. titik nolnya. Jadi ada sama seperti terpo yang gede ada CT juga. Sebut CT itu karena central tip. Kalau dari gulungan lilitan itu titik awalnya dari nol itu CT. Kita putar ke kanan, misalkan mau dapat 15 volt, seberapa berapa lilitan, misalkan 20 lilitan 15 volt. Yang ini juga sama, 20 lilitan 15 volt. Yang ini yang dari pertama ini disebutnya CT itu. Oh, terus kalau kalau trapo yang nggak punya CT gimana, Bang? Sama Ngambil aja, nah, trapo yang non CT mau jadiin CT bisa, tapi nggak jadiin CT juga nggak apa-apa sih. Jadi eh, lebih sedikit lah, mungkin lilitannya lebih sedikit pada trapo CT. oh. Jadi yang membedakan trapo itu lilitannya aja. Iya, iPhone-nya mana ya? Makasih, Bang. ya, ya, ya. Saya mau Bunda tadi. Oh, nggak ada. Tadi kan nggak. Trapo, trapo, trapo. Izinkan saya bertanya lagi, Bang. Silakan. Bentar, ya. Oh, Eh, kalau buat di SMPS kan sebelum ada apa sebelum trapo kan ada transistor. Yang ya. saya ya kan butuh berapa transistor sih buat buat nge-up nge-up trapo itu gitu.
bisa agak lebih spesifik lagi biar bisa apa gampang dikalkulasi gitu. Ya jadi saya lihat di skema kan yang SMS termasuk yang di grup yang dikirim banyak kan skema-skema SMS. Saya lihat ada beberapa transistor gitu ya, sebelum sebelum trafo. Nah, saya ingin bertanya itu buat nge-up trafo itu membutuhkan berapa transistor sih? Satu cukup enggak atau dua atau membutuhkan spesifikasi khusus dari transistornya? Mungkin bisa lebih tepatnya itu Pak Nana. Aku manggilnya siapa nih? Pak Ya, Nana apa Mas kita nih? Kang mana aja, Kang. Oh, itu Ya, ya, lebih fokus ke apa namanya gambar skema aja Pak biar mudah boleh. dikalkulasi gitu Pak. Yang mana ya? Yang ini Eh, di grup banyak apa yang di bo- grup? boleh yang mana aja gitu. Nah, ini boleh. Sebenarnya kalau gambar agak ini ya, apa? Peta buta istilahnya. Bentar ya. Nah, yang gampang wis yang ini kayaknya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, nih. Mungkin ini ya. Bukan, itu bukan Kelihatan. SMP itu Pak. Oh, bukan. Bukan. Bukan, bukan. Yang ini. Ada yang model mana ya? Apa yang tadi ini? Kelihatan nggak? Kita lihat. Ah, ya. Nah, ini jelas. Nah, Kalau mau share screen, silahkan, monggo. Saya bukain. Atau punya linknya nanti saya bantu bukain di sini juga. PS bentar. Ada di grup mana? Ada di grup. Nah, boleh nah yang di grup aja nggak apa-apa biar juga itu yang di grup ini sama Pak Tom Tom tadi dikirim. Ya, boleh. bentar ya. Tuh Pak, kalau manggilnya Pak Todo kayaknya terlalu tua banget deh, masih umur 25 tahun loh Pak. Gimana, Abang? Abang, Mang, Ah, Mana sama nih? Mas Tom Tom tadi di grup. Ini nih ya. Iya, ini bukan. yang biru aja nggak apa-apa sih, sama aja. Oh, bukan. Yang ada kata-katanya di bawah tadi experience apa ya itu ya? Experience, Ah, Expedimit, experience. yang itu. Nah ya, ya, yang itu tadi tuh. Oh, ini. Ya, Ini ya. ya. Oke, di download dulu biar enak. Nah, desktop.
Sip dah. Sudah ada gambarnya? Gambarnya masih belum ada ini, masih gambar SMS yang biasa. Ah, Nah, oke. sip, udah. Udah kelihatan? Udah kelihatan jelas itu. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Pertanyaannya, jadi pertanyaannya butuh berapa transistor sih buat mindahin listrik DC ke bagian sekunder? Itu kan ada dua transistor kan sebelum apa namanya sebelum trafo. Betul. Nah kadang ada juga yang satu gitu. Hmm, Terus ada juga yang bukan pakai transistor bang, tapi pakainya apa namanya MOSFET. I see. MOSFET. Ya, Sebenarnya untuk penggunanya itu termasuk luas gitu. Penggunanya termasuk luas. Bisa juga pakai transistor, tapi yang HiFi ya, yang di atas 600 volt. Terus juga bisa juga pakai MOSFET, sama spesifikasinya sama di atas 600 volt. Terus juga untuk seri penggunaan IC itu biasanya udah include di paketnya. Jadi di dalam IC itu udah include gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku tadi kan Bapak bertanya berapa transistor untuk menambahkan daya. ya. Yang jadi pertanyaan targetnya itu berapa, Pak? Biasanya sih kadang dua saya membutuhkannya 24, kadang 12 volt. Kita katakanlah 24 volt, 20 ampere gitu ya. Ya, Nah, 20 volt, 24 volt, 20 ampere. Untuk penggunaan SMPS topologinya FBT mungkin masih kurang cocok gitu. Kalau cocok karena loss energinya itu masih di rating 30%. itu bisa tahu loss energinya dari mana bang? Itu udah paten dari Travoverit itu sendiri. Oh jadi spesifikasi dari trafonya. Betul. Juga tergantung dari permeabilitas si trafo itu sendiri. Walaupun apa namanya kita katakanlah kita punya Travoverit itu ukuran ETD EE 25 atau EE 35. Nah, gimana caranya kita ngecek permeabilitas? Ya, kita pastikan kita punya alat ESR meter. Oh, Terkadang juga itu trafo bentuknya sama, itu permeabilitasnya berbeda-beda. Makanya kalau untuk perakitan SMPS itu lilitan bukan acuan sebenarnya. Lilitan hanya untuk mempermudah pengguna gitu. Apalagi terutama yang pemula. hmm, Jadi kita katakanlah model kayak gini nih. ya. Ini seri 35 atau 32. Heeh. Terus lagi, bentar maaf. Mana ya? Oh, ini.
Ini aku punya 3 contoh trafo. Ya. Ini serinya sama semua. 35 gitu. Akan tetapi setiap pengukuran ini berbeda-beda semua permeabilitasnya. Jadi pengukurannya itu apa namanya dililit, berapa lilit? Bukannya, Oh, ya Allah, Katakanlah 10 lilit gitu. Nah, kita ngukur trafonya satu-satu. pakai motor om. Itu menggunakan alat susah keluarnya. SR meter. Jadi patokannya itu microhenry buat apa namanya? Eh buat apa ya? Lupa namanya. Dan buat apa ya Mas Ferry ya? Kalau buat pengukuran itu microhenry. Apa itu? Bukan probabilitas apa itu teh? Kalau kalau resisten kan resistor. Ya, Kalau Henry induktasi. 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 Pengukuran nilai induktasinya itu berbeda-beda setiap trafo. Makanya dari pabrikan pun sebenarnya udah memberi acuan setiap trafo itu ada nilai induktasinya berbeda-beda. Akan tetapi di suatu proses, katakanlah ini terpapar suhu 35 derajat gitu. Sedangkan satunya lagi terpapar suhu 5 derajat. Kalau dicek permeabilitasnya pasti berbeda jauh gitu nilainya. Makanya kadang juga bingung juga untuk pengukuran induktasi. Kita kan di sini suhunya suhu ruangan ya Pak ya? Suhu ruangan. Sedangkan untuk pabrikan itu nggak mungkin kan pengukuran di suhu ruangan. Pasti di tempat yang sejuk. Dan di online pun banyak konversinya gitu. Antara induktasi dan terutama di beberapa suhu di beberapa level suhu itu ada semua. Dan juga kembali lagi tadi pertanyaan untuk meningkatin daya, perbanyak trafo, perbanyak transistor. Apakah bisa berpengaruh? Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Karena nilai current yang di switching itu pasti meningkat kalau ditambahin trafo. Tapi dilihat dulu dari si input PWM-nya. Apakah sudah mencangkup atau belum? Walaupun kita memakai PWM yang bagus gitu ya, katakanlah yang bagus, duty cycle-nya 30%. Terus kita pakai modul satunya lagi, PWM-nya bagus di kisaran 60 kHz, tapi duty cycle-nya itu 70%. Kira-kira bagus yang mana? Dalam kekuatan gitu. 30%. Bukan. Ya, kasus A gitu ya. Kita punya PWM 60 kHz, sedangkan duty cycle-nya itu 30%, katakanlah. Juga kita punya satu lagi PWM, frekuensinya itu 60 kHz, duty cycle-nya 70%. Untuk lifetime-nya itu lebih bagusan yang mana? Terus untuk kekuatan powernya itu lebih bagusan mana Pak? Perkiraan aja gitu.
Gimana Mas Ferry, apa ada jawaban? Banyak ya. Oh, bentar lagi ini dulu. Kenapa tadi, Kang? Jadi kita punya satu kasus gitu ya. Ah, Punya satu kasus. Kita punya PWM, katakanlah frekuensi 60 kHz. Di duty cycle-nya 30%. Sedangkan kita punya satunya lagi, modul satunya lagi, itu 60 kHz, sama aja. Cuma duty cycle-nya itu naik 70%. Kira-kira untuk lifetime bagusan yang mana? Terus untuk power, itu bagusan yang mana gitu. oh, kalau yang tadi sih sekilas nonton kayaknya berhubungan dengan hertz ya. Kalau standar listrik kalau nggak salah 50 hertz ya. Betul. Ah, kalau untuk kenaikannya mungkin kalau yang awet 30% yang naikannya ya. Untuk lifetime ya. Iya, untuk jangka panjang kayaknya sih ini kan. Karena Oke. berdasarkan hitungan, karena nggak terlalu besar. Kalau yang power mungkin 70% itu. Kalau untuk kekuatan, power, itu Ya, untuk 70%. power. Emang betul, Pak. Emang betul. Tapi memang fungsinya hertz itu apa ya? Soalnya setahu saya sih tahunya nyala aja. Orang-orang tahunya nyala, voltasenya sekian volt sama ampere sudah. Tapi hertz itu pengaruhnya kemana itu? Itu kalau untuk ferrite core, itu berpengaruh banget, Pak. Ke Ke switching ya, switching si indukasi trafonya, karena kan menggunakan high yang mana yang frekuensi. switching? Yang switching yang Betul. mana? Yang trafo. Ini. Betul. Oh, yang ininya. Betul. Beda sama trafo konvensional. Kalau trafo konvensional itu kan kita gunakan 50 Hz gitu atau 60 gitu. Sedangkan trafo SMPS itu minimal di 47 kHz sampai 100 kHz. Hmm. Kekuatannya ya, kekuatan panasnya juga pengaruh. Hmm, kalau untuk frekuensi kayaknya bukan untuk kekuatan, Pak, itu. Tapi untuk biar bisa kerja, emang rating kerjanya emang di sekitar frekuensi segitu, Pak. Rating Oh kerjanya. iya, jadi ya paham. Jadi dengan hertz itu dia kan dari Premier ke sekunder melalui hertz itu ya, bukan gitu? Lebih tepatnya itu buat pembangkit gelombang, Pak. Buat Oh pembangkit iya iya gelombang iya. yang primer, Pak. Untuk Premier sini ya, Betul, untuk aliran hmm, primer. Kalau untuk aliran mengeluarkan sekunder gelombang sih pasti 5. ngikutin. Oh, jadi Premier ini, dari Premier ini mengeluarkan gelombang 50 Hz untuk bisa diterima ke sini, ke sekunder ya. Atau gimana? Atau minimal, atau gimana minimal? Ya, nah, Tadi sih sempat nonton ya di YouTube. Coba ngecek dulu. Barangkali ada yang nggak ngerti. Oh, ternyata ribet juga. Pakai Hz nah juga. gini Pak. Ah, ya. Kurang efisien, benar. Pasang lampu saya ini gede tuh. Softbox biar jelas. Mana ya? Sebentar.
Mas Aryo. Ini Pak, biar lebih gampangnya gitu. Sip, mantul. Kopinya mantap. Oke dulu. Ya, oke. Eh, Ah, jadi kalau dilihat dari modul ini kan spesifikasinya nih SMS hybrid gitu ya. hybrid, Hybrid hybrid. HB. 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 Nah, sedangkan untuk jalur inputnya kita bisa dilihat dari MI filter jalur inputnya. Hmm. Kayak Terutama gini kalau juga. untuk Begini. betul, Mirip. betul MI filter itu. MI filter. Soalnya kalau kita patokan dari kapasitor di output pun tidak menutup kemungkinan banyak kapasitor juga di output. Hmm. Hmm. Nah, tapi kalau MI filter sudah pasti di input, nggak pernah ada yang di output kecuali buat transmitter. Itu pasti di output ya Mas Rian. Iya Mas Rian, Mas Ari. Iya. Nah, aduh, Pak mau maaf bentar, Pak. Santai. Masih sore. Jadi kita lihat dari fungsi-fungsinya aja dulu ya Pak ya, biar nanti bisa tahu apa namanya, bisa tahu ya pertama cara kerjanya, terus juga apa namanya fungsinya dan kelengkapannya gitu. Hmm. Maaf. Nggak bisa plus ya, nggak apa-apa. Terus juga mau nyiapin skemanya dulu. Oh iya ya. Nah, sini aja lah, biar gampang. Oke. Jadi ini ya Pak ya.
Ini kan MI filter. Sedangkan untuk fungsinya itu buat menghilangkan ripple-ripple gelombang AC gitu. Walaupun sebenarnya yang masuk ini gelombang AC itu yang dari PLN itu sebenarnya tidak murni, pasti ada ripple-ripplenya. Nah, untuk membuang ripple-nya itu ini MI filter. Ya, kalau di high frekuensi bisa dibilang noise-nya gitu. Terus juga lanjut lagi ke Doda brick. Biasanya itu bentuknya kayak sisir gitu, Doda brick. Kalau untuk dioda biasa paling dioda 2 kaki, ada juga yang 2 kaki modelnya SOT 220, ada juga yang SO 256, banyak macamnya gitu. Kalau untuk bentuk-bentuk dioda juga tergantung penggunaannya, itu menggunakan dioda apa, apakah menggunakan dioda biasa, konvensional, atau penggunaan dioda fast atau barir atau Diyaj, banyak banget itu bentuknya. Terus juga lanjut untuk SMPS. Untuk jalurnya dari listrik PLN difilter dulu di MI filter untuk hilangin noise yang nggak diperlukan. Terus disearakan sama dioda dioda sisir lah, katakanlah dioda sisir, dioda break. Nah, sedangkan untuk reservoirnya itu menggunakan kapasitor. Sekarang ini ya, Kapasitor 400 volt biasanya. itu bervariasi tergantung tergantung si SMPS-nya itu menggunakan topologi apa dulu. Kalau menggunakan topologi FDT atau single forward atau half break, itu biasanya kapasitornya itu nilainya di atas 400 volt. Nilainya di atas 400 volt 450 biasanya. atau 450 ada gitu. Ini juga aku penggunanya pakai 450. Itu karena apa? Karena tegangan AC kalau sudah disearakan itu bakal naik, Uh, uh, ngeri. bakal meningkat. 1,5 ya. Maksudnya gimana ya? Ya kalau disarankan nanti meningkat jadi dikalikan 1,5 jadi DC. Oh gitu ya. Kalau misalkan untuk sekunder itu misalkan kasih dioda malah turun ya. Turun. Kalau Kebalikannya. AC dikasih dioda disalahkan naik gitu. Untuk Untuk voltase kenaikannya itu dikali 1,414. Mungkin untuk lebih mudahnya dikalikan 1,5 aja. cuman pernah saya dengar ini istilah dioda sebagai tahanan juga, jadi bisa turun. Mungkin kalau yang ini ya, kalau untuk sekunder ini ya bisa turun. Dioda kalau di sekunder pasti turun. Karena udah Kalau DC. Kalau di hmm, AC naik. Jadi kisaran kurang lebih 330 lah, kan AC-nya 220 inputnya ya. Dikalikan ya biar permudah aja kali 1,5 kurang lebih 330 volt DC itu. Nah untuk elko sendiri mungkin tanggungnya 350 volt, mungkin lebih amannya 400 volt pakainya gitu. Apalagi yang Hasilnya. 450 lebih baik lagi gitu. nah ini dia Pantas nih. banyak yang seri bang. Elko-nya, Kenapa? Tuh. Elko-nya pantas banyak yang di seri. Oh iya, banyak yang 200 volt kali 2 ya. Ya, Nah, Tapi mikro berkurang.
Kalau Ini untuk 200 volt kali 2 itu biasanya penggunaannya itu di SMPS half brick biasanya. Tapi yang mode Hot. push pull, Nah, nah itu bang tuh dua. yang mode push pull. Jadi harus ada titik nolnya gitu. ini ada dioda sisirnya. Oh ini itu ya. Nah ini listrik masuk ke sini, terus Filter ya. sisir terus ke Listrik sini. masuk ada filter. Ke sini ya yang besar ini ya. Dari sini ya, langsung ke sini. Ya. Betul. Oke, lanjutkan. Untuk tadi kan masih di seputar liputan 7 ya. Masih di seputar kapasitor ya. Sedangkan Iya, untuk iya. Pelan-pelan kenaikannya aja. pun Pelan-pelan. ya, tadi pun juga Mas Ferry sudah menjelaskan bahwa 220 volt AC kalau disearahkan menggunakan dioda itu pasti bakal meningkat berapa Mas Ferry? 1,5 ya? 1,5 lah biar mudah ngitungnya. Berarti kalau untuk 220 volt ya tembusnya 330 atau 340 volt DC gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini masih urusan primer. Nah, ini kan ada dua jenis nih, ada yang pakai ground, ada yang polosan. Apa bedanya dengan yang pakai ground ini? Ground ini mah kalau ground ini langsung kayaknya. Nah, ini kalau ini kan langsung nih groundnya. Groundnya langsung ke ini ke body ya. Body. Kalau ini printer ini. Nah, kalau untuk power supply ini kan pakai ground juga nih. Tengah mana? Groundnya tengah nih ya. Ya, groundnya tengah. Ini ke body ya atau Ya, dari ke body juga. dari minus ke ground atau gimana ini? Itu nggak Enggak, terlalu ke kalau ground nggak minus terlalu nggak masuk difungsikan sih. sih, Pak. Jadi Nggak kalau pengaruh ya? untuk yang di Panana ya, yang Hmm? power supply yang di Mas Nana, itu kan ada ground sama minus itu beda Mas. Hmm, Mm. Jadi nggak disatuin. iya. Mm. Tapi kalau untuk polaritas dan keluaran outputnya juga, groundnya bisa ngambil di situ. Hmm. Biasanya kadang-kadang komputer nih suka nyetrum nih. Komputer Ya, atau ya, layar suka nyetrum. Karena kan di apa namanya di elektroniknya kan gini. Nih, sama saya tuh. Kayak begini mm. kan ya biasanya. Nah, Ya, ya. akhirnya sama saya tuh groundnya ditempel ke tembok. Tapi udah nggak nyetrum sih. Ah, Kayak gitu ya. sebenarnya apa ya? Yang ground itu kalau kabelnya udah 3 langsung nggak akan nyetrum. Kalau Hmm. pemasangannya dari PLN-nya kan udah biasa langsung dari ke instalasi listrik langsung biasanya dua langsung dua kabel tambah yang satunya lagi ground nggak dipasangin gitu. Jadi begitu kita mencolokkan kabel untuk PC otomatis pasti nyetrum karena kalau seharusnya nggak akan nyetrum kalau kabelnya itu udah di ground sendiri dari sebelum dari stekernya gitu. Nah, itu Terus dia pas masalahnya. Kebanyakan saya di instalasi ini rumah kontrakan saya itu kabelnya cuma dua, bukan iya tiga. pasti. Hmm. Jarang yang 3 jarang. Jadi kalau kulkas tuh suka nyetrum akhirnya groundnya itu ke tembok gitu. Iya, iya. Dipasang terpisah jadinya. Iya ke tembok akhirnya. Malah jadinya ground itu cuma sebagai safety aja ya. Ya safety aja sebenarnya. Safety aja ya. Yang Hmm. utama berarti line sama netral aja gitu. Hmm. Hmm. Pengaruh ke noise nggak ke speaker? Misalkan speaker nih noise pakai ground gitu, pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau menurutku pengaruh.
Kalau untuk di apa namanya kita katakanlah SOCL gitu ya, SOCL 506. Itu kalau untuk perakitan biasanya itu groundnya kan kalau kita pakai trafo konvensional konvensional gitu ya, Hmm. itu langsung di connect ke CT, Ya, ya CT. connect ke CT. Tapi yang belum banyak orang tahu itu ground dari line listrik. Mm-mm. Biasa ada tiga core antara apa namanya line, netral, sama ground. Mm-mm. Nah, untuk antisipasinya itu biar si powernya itu enggak noise. Kalau aku biasanya dikasih ya resistor, Kapasitor. kapasitor itu apa namanya? Eh Ini kayak gini kapasitor ya. cap Yang yang warna hijau-hijau. biru, yang warna Yang biru. biru satu kapi Ini. 1 kilovolt. Oh. Oh, Betul. ini kayak gini. Bukan. Bukan, tadi yang biru, Bukan Pak. tadi yang Yang cap. Yang ini. cap. Ya, Betul. itu 1000 volt Mas itu. 1000 volt, 2 kilovolt, 10 kilovolt itu ada, Pak. Ada semua. Itu Buat biasanya gitu, ngilangin noise. buat ngilangin noise. Dari CT-nya si trafo ke Mm-mm. ke ground-nya si listrik line gitu. Input listrik. Terus Hmm. juga dipasang kapasitor juga buat ke body ampli, terutama yang bodinya itu besi atau aluminium gitu biasanya. Ini kan, nah ini kayak gini nih. Ini kan jelas nih ya. Ini jelas ya. Nah, Betul. ini kan eh, primer dan sekunder. Nah, Betul. dia kakinya di antara primer dan sekunder ya. Betul. Oh, ini kan primer. Sekunder tuh kelihatan tuh Betul. garisnya. Betul. Betul. Ini masuknya ke positif apa negatif atau ini positif negatif atau Kalau otomatis? untuk itu biasanya itu Pak untuk kapasitor yang di SMPS itu masuknya ke apa negatif high volt ketemu negatif low volt, Negatif negatif ya. negatif negatif. Sebenarnya untuk pemasangan kapasitor pun nggak terlalu banyak difungsikan gitu tak. Cuma Hmm. kalau untuk apa namanya modul yang menggunakan frekuensi itu sangat vital banget gitu. Hmm. Kalau nggak pakai ini noise-nya parah atau pengaruhnya ke apa? Nggak ada pengaruhnya sih Pak. Kalau menurut gua. Nggak ada efeknya. Itu cuma buat safety aja sih Pak. Oh, tapi kalau Atau untuk cuma buat pajangan dua. wajangan doang. Iya karena dicopot pun nggak ada masalah di lainnya gitu. Ini kan yang katanya buat suhu ya, misalkan terlalu panas itu pengaruh ya. Oh bukan, Itu beda lagi. PTC atau beda lagi. NTC. NTC misalnya Yang betul. ini, yang ini, yang ini. Bukan, itu Bukan bukan. juga. Hmm. Bang, izin saya bertanya, Bang. Ya, Ya, silakan. Eh, apa namanya kalau hot ground itu apa, Bang? Tadi kan udah dijelasin yang ground yang lainnya. Cuman hot ground itu istilahnya sering disebutin gitu kan. Waktu saya mempelajari SMPS secara liar, ya gitu katanya ada hot ground, ada ground. Nah, hot hot ground ground sendiri itu apa sih? netral. Hot ground itu netral, Oh, netral. netral. Jadi di listrik kan itu ada sebenarnya ada tiga line. Line itu buat pas. Kalau kita sebutnya tuh apa namanya setrum gitu ya, kabel setrum, kabel ground, sama kabel netral. Nah, banyak orang yang bilang hot ground itu apa? Itu netral, Oh. netral. Jadi dipegang pun itu masih bisa nyetrum itu, Pak. Hmm. Bisa nyetrum. Kalau untuk ground,
kan langsung di connect ke apa namanya earth atau bumi gitu ya, langsung tancapin. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ground itu bakal bisa nyetrum juga kalau si groundingnya itu, benar ya, groundingnya itu tanahnya kering. Oh, jadi langsung masuk ke listrik yang gede gitu ya. Betul. Makasih Bang, makasih. Monggo Mas Karyo mau tanya apa? Diam-diam baik. Tuh mic-nya mati Mas Karyo. Dengerin Mas Ferry aja. Wah, Itu masalah yang tadi, yang kapasitor dari primer ke sekunder. oh, Itu saya pernah ngalamin itu pecah itu. Kapasitor dari primer ke sekunder itu pecah. Itu efeknya itu nyetrum itu. Kalau Jadi pecah pasti connect nyetrum. pecah 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 putus malah. Pecah putus dia. Jadi Pecah. itu kalau saya dulu kejadiannya di TV itu, di televisi. Itu putus pecah dia, terpisah gitu antara ground primer sama sekunder. Itu efeknya ground ke antena parabola juga jadi nyetrum itu. Jadi tegangan 220 itu tembus ke ground parabola. Ya wes, Mungkin pokoknya udah. itu permasalahannya bukan di kapasitornya itu, Pak. Tapi permasalahannya itu di eh, lilitan primer sama lilitan sekunder itu nyatu permasalahannya. Hmm, Jadi bukan di kapasitor. Kayak gini aja, kapasitor itu kan masih kontak ya, masih kontak, enggak, masih kontak. terpecah, Enggak, maksudnya kalau terpecah. untuk kapasitor kita apa namanya, bayangkan kita masih kontak gitu. Tapi kalau mereka pecah, pasti kan putus, Ya, terpisah. berpisah. Nah Hmm. itu nggak ada konekan sama sekali. Nah kalau ada kasus sampai nyetrum, sudah dipastikan lapisan isolatornya itu bocor. Baca sih, Pak. Benar mati. Oke, oke. Tapi kasus itu banyak juga terjadi di trafo konvensional. Oh. Kalau panas pasti isolatornya meleleh gitu. Jadi si lilitan primer nempel sama lilitan sekunder, akhirnya kontak. Jadilah emang apa? Boleh. getaran-getaran cinta gitu. Izinkan saya bertanya lagi Bang. Silahkan. Eh itu apa namanya? Kalau di SMPS kan, apalagi di SMPS yang itu Bang, yang apa namanya, yang komputer itu, ada IC yang panjang itu Bang. Itu buat apa sih? Buat PWM atau buat apa? Biasanya Ada ada satu atau dua oh IC itu yang panjang.
Bentar, bentar. Nah, itu ada di bagian primer, bagian sekunder kan ya? Ya, ya. Ya, biasanya itu serinya LM339 sama TL7500 atau KA 7500 atau TL494 serinya. Jadi itu buat apa sih Bang? Fungsinya? Kalau untuk yang LM339 itu kan dual opam, quad opam. Itu buat apa namanya? Voltage regulator. Jadi buat pembanding voltage. Jadi Sedangkan tinggi mana Bang? buat gini, kita mulai dari ini aja pembangkit aja ya. TL apa biasanya itu kan kayak AT 7500. Itu buat pembangkit gelombang PWM untuk ngaktifin si trafo ferit. Nah, trafo Ya, ferit itu kan ngeluarin daya ya Pak buat sekundernya, buat sekundernya. Kalau ya, untuk di di PSU komputer itu kan ada beberapa tegangan ya Pak ya. Ada 5 ada 12 volt, 5 volt, 3,3. Nah, sedangkan dari trafo itu nggak bisa ngeluarin tegangan sampai situ Pak. Pasti lebih, pasti lebih. Nah, untuk mencapai nilai tegangan itu kan perlu di-compare, dibandingkan outputnya berapa sedangkan kebutuhannya itu seberapa. Nah, fungsinya itu di IC LM339 buat opam. no, Jadi fungsinya LM itu cuma buat apa namanya buat uh, bukan konversi ya maksudnya. Semacam regulator mungkin ya. Kalau dibilang regulator bukan juga Pak. Soalnya kalau untuk lihat skema itu ada beberapa output yang masuk ke feedbacknya si apa namanya IC kayak apa namanya 7500 untuk mengcompare duty cycle-nya. Jadi saat tegangan melebihi batas itu duty cycle-nya itu diturunin otomatis sama si kuat opam itu LM339. oh, Sedangkan kalau kita pemakaian beban gitu sedang pemakaian beban otomatis tegangan itu drop Pak. Nah, sedangkan tegangan drop itu pasti yang nggak enak juga, Pak. Kita punya CPS 12 volt, sedangkan kita pakai beban load, itu jadi 9 volt. Kan perlu dinaikin. Nah, mm-mm. untuk metodenya itu, untuk metodenya itu namanya primary bypass. Primary bypass. Betul, primary bypass terus dikonvert lagi jadi primary bias masuk ke IC K7500 biar menentukan duty cycle-nya itu berapa persen untuk menghandle si transistor itu. Hmm. Kirain itu tugasnya yang itu Bang, yang ngatur tegangan itu kirain yang IC yang apa namanya optacoupler apa ya? Optacoupler yang Kopler. ada empat nih Bang. Otokoplar. Ya optacoupler. Mohon maaf Pak, gimana Pak suaranya tadi agak ramai gitu jadi nggak kedengeran. Ya kirain yang mengatur tegangan ke belakang gitu kan, ininya ditaikin, ininya ditinggikan, kalau tegangannya kurang berarti dinaikkan gitu kan. Terus kalau tegangan rendah, kalau tegangannya tinggi berarti diturunkan tegangan dari primernya. Itu kirain itu tugasnya dari IC optacoupler itu, atau emang bekerja sama Bang? Itu saling berkesinambungan sih Pak sebenarnya.
saling berkesinambungan. Ya kalau untuk dijelasin pun ini lumayan makan waktu banyak gitu. Karena apa? Kalau dibilang secara detailnya itu bisa dibilang converse, bisa dibilang converse. Tapi sebenarnya itu membuat pembandingan aja Pak. Jadi buat pembanding buat output si PWM aja yang bakal nentuin output si voltage itu. Kalau kita udah punya voltage tetap, akan tetapi kita membutuhkan voltage yang di bawah itu, dan kita pakai converter bisa, atau bisa bilang itu step down itu bisa, akan tetapi itu nggak reliable lah. Kalau untuk sekelas PSU komputer itu nggak reliable. Tapi IC yang itu bisa rusak, Bang? Enggak. Bahan awet atau bahan yang bisa rusak juga gitu. Jarang menemukan sih IC PWM rusak, biasanya itu ada penyebab, ya walaupun ada kerusakan biasanya ada penyebab lainnya juga, Jadi antara bukan cuma dampak aja. betul kena efeknya atau kena dampaknya aja, tapi penyebabnya bukan di situ. MTS. Kalau untuk lebih detailnya itu coba Mas Ferry jelasin, kan terkadang apa namanya PSU komputer kan yang sering banget rusak itu apa namanya, pertama optocoupler, terus yang kedua apa nama transistor MJ3E1 13007 atau 13005, itu biasanya penyebabnya itu apa ya Mas? Biasanya itu karena dari beban overload, terus dari power supply itu sendiri nggak ada OCP, overcurrent protection, ya OCP ya, pokoknya overcurrent proteksi, overfall, apalagi ya, semacam proteksi itu sendiri dari beban berlebih, terus dari apalagi faktor usia juga bisa, kelamaan, keseringan, mungkin sekitar 5 tahunan lah biasanya suka kena juga. Terus sama apa ya, semacam komputer itu kan lagi dipakai misalkan ya, terus bukannya beban berlebih tapi di komputer itu sendiri ada yang short gitu ya, semacam 12 dan doang nyatu langsung gitu ya, padahal bukan tanpa beban, nyatu terus kita ibaratnya kayak di jumper, kita terus jumper terus, bisa karena MOSFET-nya juga gitu. Berarti itu bisa dibilang eh, bukan karena lifetime ya, tapi Bukan human error. human error. Hmm, Kalau human error lifetime mungkin 5 tahunan lah kurang lebih. 5 tahunan. Itu biasanya ada apa namanya eh efek lainnya enggak, atau penyebab lainnya selain itu gitu. Kita katakanlah kalau voltage input naik turun itu udah pasti ya, apalagi tergolong apa, apalagi ini sistemnya switching gitu, nggak bisa terkena voltage naik turun. Itu biasanya ada dampak lain lagi nggak? Sejauh yang saya tahu sih mungkin dari itu aja sih, nggak ada dari yang lain. Terus Berarti mungkin dari berarti yang imbas apa ya itu teh, panas panas berlebih juga bisa overheat, ya. overheat. Nah, permasalahan overheat itu kan pasti nggak jauh dari permasalahan overload. Maksudnya human error juga. Iya, Hmm. Ada nggak kasus PSU itu kena spark gitu? pernah gimana? Kena spark dalam arti gampangannya kena petir gitu. Oh, ada. Itu kerusakannya biasanya itu kan bukan di ini, bukan di transistor, tapi kebanyakan Hmm. kalau nggak di dioda, kapasitor.
Iya. Tapi setelah dipulihkan lagi, kenapa dampaknya itu ke transistor juga? Itu belum tahu itu. Oke, siap, bos. Lanjutkan. Sebentar, HP-nya lowbat. Iya nih, aku juga udah 16%. Lupa nggak di-charge? Pertanyaan saya Bang, terakhir Bang, apakah boleh? Ya, gimana Pak? Ya, semisal saya ingin merakit sebuah power supply SMPS gitu kan. Itu saya Ah, itu harus mulainya itu dari mana sih? Apakah harus dari servis atau harus dari skema gitu kan? untuk memulai SMPS, Mulai belajar maksudnya mungkin. Ya, kalau untuk belajar sebenarnya itu cukup pahamin dulu sistemnya dulu sih Pak sebenarnya. Pertama sistem. sistemnya seperti untuk penggunaannya itu apa, di beban berapa, kita nanti bisa ketahuan pakai topologi apa yang cocok buat kebutuhan gitu Pak. Hmm. Yang cocok buat kebutuhan. Jadi SMPS itu berbeda-beda ya. Untuk sistem kerjanya itu beda-beda semua Pak. Beda-beda coba. Ya bukan semuanya sih ya, cuma ada Iya. apa namanya, ada beberapa macam itu beda-beda semua. Untuk skemanya. Tapi kalau untuk standar secara garis besarnya sama ya, Untuk secara garis besarnya itu sama. sama. Nah, tadi saya tadi kena mute ya tadi. Ini mau nanya lagi ke awal lagi nih. Sebenarnya Uh, nih masih masih primer juga nih. Yang tentang uh, kotak ini terus ada yang kotak lagi nih ada warna kuning, ada merah nih. Kemudian ini juga nih ada warna kuning, merah. Itu apa namanya, Kang? Kapasitor juga atau saya lupa. Kapasitor, Kapasitor. betul. Nah, kenapa dia berbentuk kotak ini? Apa bedanya dengan yang bulat? Fungsinya sama atau gimana? Atau beda? Kalau secara garis besar itu ada dibagi jadi dua, Pak. Jadi kapasitor keramik dan kapasitor elektrolit. Hmm. Nah, kalau kapasitor keramik kita bisa disebut itu kayak MKP, MKT, terus cup, terus milar. Itu bisa disebut Milar. kapasitor kapasitor keramik. Keramik yang ini milar ini ya. Betul. Kalau yang Tapi kotak ini, kalau yang kotak itu MKP atau MKT. hmm, MKT sama ini kalau yang gulungan, lilitan ini MKT apa sebutannya? Itu Kapasitor, kapasitor elektrolit itu, Pak. oh, elektrolit. Oke. Betul. Ya, bisa kita sebut elko gitu. Elko, iya, ya Elko. Ah. Iya, soalnya kayaknya kayak semacam kewajiban ya kalau kapasitor itu selain res, resistor. Malah justru di sini ada resistor, kemudian nggak terlalu banyak ya malah
Kalau SMPS itu nggak terlalu banyak resistor apa tergantung skema berarti ya? Tergantung topologinya, Pak. Ya ya topologinya itu. Topologinya. Jadi topologi switching itu kan ada banyak gitu, Pak. Tapi kalau apa namanya di high vol, kita katakanlah SMPS, itu ada beberapa. Contohnya satu FBT, terus kedua itu half brick, ketiga full brick. Itu yang paling umum. Terus yang baru-baru ini ada 3 jenis juga, single switch forward sama dual switch forward. Itu sama seperti metode push pull sebenarnya kalau untuk dua switch forward, sedangkan single switch forward itu sama aja kayak FBT, cuma itu apa namanya eh, perkembangannya dari FBT gitu, Pak. Gitu ya ya. Terus juga ada lagi yang sekarang sistemnya LLC, LLC. resonan, betul. Kalau SMPS hampir sama kayak ini ya, kayak apa apa Power Audio itu yang memiliki kelas. Berarti SMPS juga ada kelasnya juga. Ada kelasnya sendiri-sendiri SMPS. Gitu. Karena Cuma yang kemarin, paling umum ada 3 jenis yang paling umum. oke oke oke. Kalau yang biasa, yang umum nih kayak gini nih, ini kan printer nih. Ini juga bekas Betul, printer. Nah ini, betul. ya, tapi ini kayaknya printer lama ini. Tapi ini nggak tahu lama juga apa nggak tahu juga. Ini modelnya SSL atau apa ini? Benar, Pak. Itu Hmm. ada penggunaan MOSFET atau transistor 1 biji ya, Pak ya? Ya ada MOSFET ya nih. Berarti bisa dipastikan itu FBT, Pak. Apa FBT? FBT. FBT. Kalau pakai MOSFET disebutnya apa? SMPS FBT. Ya, playback transformator. Jadi mengandalkan playbacknya si induktasi di feritnya. Jadi fungsinya apa tadi? MOSFET ini apa? Buat Sebagai switching aja. Buat switching aja. Switching. saya juga kemarin pas ikut BLK itu tahu tentang gacun. Akhirnya kalau dulu salah satu apa peserta itu dia bawa PS2 mati, beliin sama apa sama mentornya, belikan gacun katanya. Gacun. Ya gacun. Gacun Tapi buat apa sih bang? Gacun? Gacun itu alat yang paling simple, paling mudah didapat. Ya, intinya kayak tabu merakyat katanya gitu. ya. Katanya tabu Hah? ya, barang tabu. Betul, Agak sedikit haram katanya. betul. Yang haram, ngeri. Ini maksudnya haram, haram, haram gimana bang? Baru tahu kan? Ya baru tahu. Ya nggak haram sih, istilahnya aja sih. Itu buat apa sih? Buat penurun tegangan, buat PWM atau buat apa sih sebenarnya? Fungsinya Dipasangnya itu di sebagai bagian PWM aja. mana? Di bagian sekunder aja. Buat PWM aja itu. Buat Buat apa namanya ya? Buat backupan. Jadi kalau modul utama itu mati, kita bisa dikawinkan pakai gacun gitu. Itu metode yang paling simple. Oh jadi kayak extension gitu. Betul, extension. Bagian primernya cuman tetap bukan dari gacun kan? Ya itu buat primernya aja, pakai gacun. Oh buat primernya aja. Betul. Saya ada tapi kemana ya, lagi dicari gacunnya. Beli, sempat punya orang TV LCD, ternyata namanya penasaran, ada induktor yang lilitan itu kebalik, akhirnya
mati dah. Untungnya mainboard karena pusing nyari mainboard TV Panasonic ya, untung ada yang murah 2,5-an gitu. Ya udah beli itu aja satu set, jangan aja rusak. Padahal sebenarnya permasalahannya di ini, bukan di mainboardnya tapi di eh, lampu LED-nya. Iseng lah di balik, oh akhirnya kebakar tuh beberapa apa namanya resistor yang kecil-kecil itu. Wah, nyali begini lagi. Sebenarnya nggak ada masalah. Ternyata kalau induktor itu kebalik, fuse-nya langsung mati. Tiba-tiba iseng pasang apa? eh, Anggap aja disalahkan MOSFET gitu. Ternyata bukan MOSFET-nya yang salah. Memang saya fuse-nya itu pas dipasang gacunnya tetap nggak ada masalah. Fuse-nya dipakai kabel kecil gitu ya. Wah, langsung langsung bakal seganti lah mainboard dah pusing-pusing. Tapi tahu cuman mainboard yang bekas itu dikasih ke orang ini loh Pak, rusak gitu. Ya, ya gitulah. Eksperimen, untungnya ada yang murah gitu, jadi nggak terlalu ngerakan lah, nggak terlalu malu-maluin. Induktor kan nggak ada polaritasnya, Pak. Yang induktor yang ini, yang kayak model begini yang di TV, tapi pas kebalik, yang model kayak gini tapi yang ada polarisnya, jadi kebakar itu komponen-komponen pas dibalikin Induktor lagi. polaris. Iya, induktor apa ya, saya lupa, mana nggak ada di mainboard Panasonic yang ada garisnya, kayak copot, itu kebalik gitu, kebakar lah akhirnya. IC bukan IC sih, apa namanya, eh resistor SMD yang kecil-kecil itu, yang biasanya buat HP modelnya kan kecil-kecil tuh, resistornya itu bakar semua, itu berapa biji. Hmm. Sebenarnya sih bisa ganti, cuman karena mepet waktu langsung beli mainboard murah, untungnya ada pas nyalain, alhamdulillah. Sama ganti ini juga, apa, berapa lembar gitu LCD. Enaknya kan kita terbuka ya sama konsumennya, ini harganya sekian, ini harga sekian, ada yang murah gitu. Jadi biar nggak merasa ditipu gitu. Cuma karena sebenarnya komponen elektronik itu murah-murah. Murah, paling murah. Kenapa? Kalau untuk servis itu mahal? Yang pertama ilmu. Iya, Ilmu. Soalnya ilmu nggak bisa diukur pakai harga. Kecuali kalau jasa baru bisa diukur pakai harga. mm. Karena yang paling banyak harus belajar mungkin itu kali ya, sama Kang siapa tadi tuh, Kang Tri itu belajar itu ya, jalurnya Ya, kemana-kemana. ya saya masih 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 jauh Bang. Saya belajarnya masih baru kemarin. Saya belum ngerti jalurnya. Saya masih meraba-raba komponennya, cara ngukur komponennya. Bahkan saya juga masih belum tahu caranya pakai transistor gitu. Hmm. Nah, alhamdulillah nih kayaknya makin lama makin ramen ya. Nah, ini terakhir nih ya, Kang. Boleh nanya lagi, monggo. Kang Tri, untuk terakhir nanti bisa lanjutkan ke grup atau minggu depan bisa ngebahas selanjutnya. Tadi kan tentang primer ini. Nanti setelahnya sekundernya aja lumayan nggak terlalu banyak, malah justru ini kan kayak ini aja primernya segini. Lumayan banyak juga. Justru sekundernya nggak terlalu banyak ini ya. Enggak, kalau untuk yang standar umum itu enggak terlalu banyak sih sekunder, Sekundernya sedikit ya, segini. sedikit. Ini Kecuali kalau untuk kebutuhan khusus, kayak Betul. seperti kayak seperti itu PSU komputer itu kan kebutuhan khusus. hmm, Itu komponen sekunder itu lebih banyak ketimbang primer. MOSFET-nya juga banyak ya. MOSFET utama itu cuma ada 3. Yang pertama, yang 2 biji itu buat Mm-mm. switching trafo utama. Yang satunya lagi buat switching aux.
Yang Oh, jadi masuknya ke PSBB enggak? Portase yang standby itu. stand buka ya bisa jadi masuk juga. Terkadang ada apa namanya ada PSU yang berdiri sendiri, Pak. Jadi setiap voltage itu dihandle sama Trafo-Ferry sendiri-sendiri gitu. Biasanya itu di model lama sih, Udah lama. model lama. Asiknya Ya, bahas apa Bang? Pertemuan selanjutnya. Ada juga itu sih, Pak. Pak ini Pak Lala gimana, Pak? Kalau aku ya sih ikut-ikut aja ya. Ya, nanti kita lihat di grup kayak gimana. Nanti kan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ini juga nih sebenarnya saya sebenarnya ngaji nih kita ya. Cuman ngaji tentang apa? Elektromagnet tentang bukan kelistrikan apa namanya? Tentang elektronika. Sebenarnya tetangga ada ini dosen elektronika, tapi jarang ngobrol. Jarang kelihatan kalau dia dosen elektronika. Ini tetangganya sebelah. hmm, Ah, ya wes. Jadi sekian Ini buat dulu. Apa mau nanya lagi? enggak buat ininya aja sih apa namanya sekarang kan jarang-jarang Bang ya komponen elektronik itu rata-rata itu yang kecil-kecil gitu Bang jadi yang anu gitu kan yang ya yang enggak udah kayak kutu-kutu gitulah. SMPE, SMD, Ya SMD. Nah, SMD. saya baru 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 mulai belajar gitu kan. Yang besar-besar aja saya belum ngerti gitu, apalagi yang kecil-kecil itu, Bang. Ya, kalau ya. untuk SMD sih mungkin diperbanyak baca-baca di forum sih, Pak, sebenarnya kalau untuk SMD. Mhm. Soalnya kan patokannya itu nilai apa nominal di resistor itu sendiri. Sedangkan di resistor biasa kan kita melihatnya cuma dari gelang warna gitu. Hmm. Cuma ada beberapa sebagian, ya bukan sebagian ya, produksi dari Jepang itu udah mencantumkan nilainya sendiri-sendiri gitu. Cuma yang biasa di orang Indo kita pakai kan pakai yang model Taiwan. Eh, iya benar model Taiwan. Taiwan. Jadi cukup jelas ya Kang Tri. Ya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Ya, Bang, ya, ya. Monggo Kang Tom Tom closing statementnya. Iya, mantap. Untuk Statement belajar apa ya? SMPS. keren sih, Bang, ini keren. Iya. Aduh, aku juga masih belajar, Pak. Iya, maksudnya buat orang yang mau belajar SMPS ini sarannya atau buat pemula lah yang pengen belajar elektronika Apa kayak ya? kayak kayak saya gitu, pengen pengen belajar gitu untuk memahami jalur ya apa kunci rumusnya rumus Oh, belajar kalau jalur itu tipologi mungkin gampangnya gimana? kalau gampangnya itu perbanyak baca skema, Pak. Gampangnya. Untuk mengetahui sistemnya aja sih, Pak, yang perlu diutamain. Kalau Oh, sudah tahu sistemnya, pasti mau model apapun, mau bentuk apapun itu SMPS, pasti paham jalurnya. nah berarti insya Allah minggu depan ngebahas kalau misalkan nanti di grup pengen ngebahas tentang basic bisa ya Tentang apa, Pak? Mohon maaf. tentang basicnya maksudnya basicnya elektronika membahas tentang komponen-komponen mungkin kadang-kadang kan nggak semuanya paham langsung ngerti gitu ya maksudnya basic Oh, ah, basic untuk
terutama untuk pembacaan komponen itu yang benar-benar vital sih, Pak. Benar. Pembacaan komponen, terus juga apa namanya untuk pembagian sharing-sharing di grup. Sebenarnya kita punya fasilitas gitu, cuma terkadang itu orang masih pada pelit gitu, pada dalam arti kita punya skema, punya permasalahan gitu. Tapi pertanyaannya itu setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Dalam Ya, arti ya, ya, ya. Betul. Ya kita sih. apa namanya, kita punya problem, permasalahan. Jadi ada kerusakan, tetapi kita coba memperbaiki sendiri. Jadi kan termasuknya itu udah modifikasi ya, Nah, udah modifikasi. Terus habis itu baru ditanyain di grup. Ya sedangkan yang di grup pasti lihatnya itu dari pertama skema si modul itu sendiri gitu. Jadi walaupun kita meraba-meraba gitu lewat gambar, lewat browser juga pakai apa namanya, ya pakai logika gitu ya. Itu terkadang nggak masuk karena apa? Komponen apa unit yang rusak itu udah dimodif gitu, Pak. hmm, paham, paham, paham. Ya, ya. Jadi nggak sesuai dengan ininya ya, apa standar skema sebelumnya gitu. Gila udah dimodif Betul, atau di service common talk gitu, baru tanya ke grup gitu. betul. Sebenarnya kekurangannya di situ. Gitu. Tapi Pemahamannya emangnya sebenarnya di ya, situ. sampai sekarang saya juga di guru saya tuh yang di BLK juga ya sarannya sih gitu untuk baca baca skema. Namanya orang tua ya, tapi emang jago sih sampai eh, apapun itu paham gitu. Udah langsung pasang gacor langsung, udah langsung to Iya, the point gitu. iya. Bukan karena malas sih sebenarnya, paham gitu. Makanya saya Paham. mudah-mudahan Pak Joko, nah ada di grup Pak Joko namanya, itu sudah pensiun dari apa namanya, gue trainer di BLK Jember jurusan audio video gitu. Udah Hmm. udah ya dibilang sepuh ya, yang nggak sepuh juga sih, masih segar gitu. Belum ketemu udah kurang lebih setahun mungkin ya, mudah-mudahan kalau ada dekat sebenarnya. Cuman karena berhubung waktu jadi belum sempat mampir. Mudah-mudahan bisa mampir ke Pak Joko. Sempat sih kemarin bikin apa namanya sharing ya di ini di Jember, sekali nyoba gitu. Ternyata peminatnya agak kurang gitu tentang elektronika. Padahal penting. Kayak misalkan siapa itu yang terkenal tuh Andre Tatum. Meskipun elektronika yang barang-barang rumahan ya, bukan artinya secara komponen, lebih kepada apa namanya mekanismenya gitu. Tapi itu penting juga gitu, bahwa memang masyarakat juga mengedukasikan dan juga apa meminimalisir, bukan memperjelas sih sebenarnya, biar konsumennya nggak merasa ditipu, dan juga eh, eh, pemberi jasanya bukan serta-merta semena-mena memberi harga mahal, tapi memang ada nilainya, ada edukasinya. Oh, ternyata seperti ini gitu. Atau bahasa orang Bekasinya ya, kalau misalkan bisa ya silakan gitu. Kan gitu. Nggak jadi masalah justru kalau ketika buka, oh ya sudah tahu, oh ternyata penyakitnya di sini gitu. Jadi konsumen juga tidak merasa ditipu mungkin ya dengan adanya Andre Tatum. Misalkan dia bisa sendiri ya alhamdulillah, servis sendiri. Kalau misalkan nggak mampu ya tinggal kasihkan ke orang kan gitu. Oh, betul. Tapi mohon maaf Pak, aku mau Ya, nanya. Tadi kan Bapak bilang bahasa orang Bekasinya itu silakan aja kalau bisa gitu ya. iya. Tapi ngomong ini Bapak dari mana ya kalau boleh tahu? Saya Bekasi sebenarnya. Di mana Pak? Bekasi Cikarang saya. Bekasi Cikarang. Iya. Tapi gedenya di itu, Ah, di Kampung Buaran. oh, ya nggak terlalu jauh lah Pak. Emang daerah mana? Di Kunir. Di Kunir, Tangerang ya. Ah,
Bukan, ini apa namanya Bekasi BPC, Kota. Bekasi Kota, Cikunir. Iya, Ini ya lingkar luar. mobil apa sih namanya? 58 ya? Bukan. Kalau kita patokannya itu di lingkar luar itu, Pak, Cikunir. Oh, apa mobil 02 ya? Kuasi 02 itu. Apa berapa ya? Bukan juga. Mana ya Cikunir? Dari Paling Tangerang nggak ya? paling gampang ini Pak, apa namanya? Tol eh Cikunir pernah denger sih. Jati Asih tahu Pak? Ya, Jati Asih. Jati Asih itu. Aku di Oh, situ. dari itu. Alah, ya, ya, ya. Sering sering main sih ke situ. Dulu waktu kerja di Alfamart sering kalau kirim barang. Oh iya. Delta Mas Pak, Kenapa? di Delta Mas. Bukan di Delta, Mas. Suka ngirim barang aja di daerah sana. Oh, Pondok Gede. orang aku besok juga ini ke Jaya Mukti kok. Oh gitu. Ya, Untuk bagian apa? tahu nih, diajak meeting. Gitu. Ya soalnya kalau untuk daerah Cikarang mah ya mungkin hampir tiap hari sih Pak. Daerah Cikarang terus. Walaupun kantornya itu di sini di Cikunir. Iya. Ini ini ya apa namanya? Jadi vendor, kerja di vendor berarti. Betul. Oh, untuk bagian apa? Kalau aku di water treatment itu Pak. Water treatment. Ya sering dengar sih water treatment. Untuk Pengolahan air limbah. hmm, iya 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 iya. Di Coca-Cola juga ada itu pernah pernah ketemu yang kerja di sana tapi dia bagian water treatmentnya. Hmm. Karena kan limbah Coca-Cola juga lumayan apa lumayan lumayan agak parah gitu. Makanya berarti ke perusahaan-perusahaan itu ya keliling-keliling ya. Kalau untuk bagian marketing nggak ada sih Pak. Biasanya itu usernya langsung datengin sih Pak. Kita nggak pernah datengin user. Gitu. Iya iya iya. Jadi, user minta kebutuhan apa, ya kita siapin gitu Pak. Oh gitu. Bukan Bukan bagian maintenance-nya. bukan kita datengin ke user, kita nawarin barang, kita bikin barang, itu bukan Pak. Hmm. Oh, itu untuk bagian maintenance atau Manufaktur Pak. hmm, Jadi pembuatan unit. pembuatan unit eh, eh, satu perangkat besar itu, maksudnya Ya, satu sistem. satu sistemnya ya. Jadi misalkan Betul. pesan itu nggak ada, jadi masnya yang bikin gitu ya. Betul. Berapa bulan biasanya pengerjaan itu kayak gitu? Tergantung volumenya sih Pak. Tapi Hmm, kalau volumenya di atas 100 kubik per jam, itu bisa 2 tahun. 2 tahun. Biasanya ini ya perusahaan apa aja yang pakai water treatment? Makanan tentunya ya. Semuanya Pak. Semua pabrik pakai water treatment. Termasuk misalkan apa namanya? Part kayak misalkan kayak begini, ini kan ada tuh yang khusus plastiknya sendiri. Itu juga pakai water treatment juga. Itu molding itu Pak. Kenapa? Itu molding. Iya artinya nggak maksudnya misalkan apa ya? Wal saya kira hanya makanan aja yang water treatment. Tapi Oh, barang-barang elektronik juga pakai water treatment juga. semua pabrik ada water treatment juga Pak. Semua Hmm. pabrik. Entah itu produksi apapun itu pakai semua Pak. Yang Bogasari di kawasan MM pun ada WTP juga gitu. Sedangkan untuk ya itu semua pabrik Pak. Hmm. Mau pabrik kecil, skala kecil ataupun skala besar kayak Pertamina aja itu juga pakai water treatment juga Pak. Hmm.
Jadi itu jangkauannya tuh luas banget, Pak. Itu trennya ini ceritanya ngalor ngidul nih ya. Water treatment Gimana, tren Pak? mulai kapan itu? Gimana, Pak? Untuk water treatmentnya mulai kapan itu? Apa karena pengaruh undang-undang berlaku atau It- gimana? Itu emang udah dari dulu, Pak. Udah Emang ada ya? diharuskan emang kalau apa namanya suatu pabrik baru berdiri emang diwajibkan ada water treatment, Hmm, diwajibkan. iya iya iya. Juga mengacu pada undang-undang apa namanya air limbah. Iya, apa istilahnya ya? Itu apa namanya istilahnya itu? Gimana, Pak? Ada iya istilahnya apa ya? Lupa saya. Ada istilah undang-undang apa gitu? Impelda apa saya lupa. AMDAL. Ya, Oh, bukan. bukan AMDAL. Bukan. Hmm, ya ya ya. Nah, Itu ada ininya sendiri sih, Pak. Kalau oh, ada ya. pengolahan limbah ada undang-undangnya sendiri. Hmm. Jadi nggak mengatur pada AMDAL itu enggak. Oh enggak ya. Enggak. Nah, Itu oke oke. apa? Kalau nggak salah apa namanya ya? Bukan AMDAL. IPAL kalau nggak salah. Iya benar, IPAL. Gitu. Ya ya. Ya nih dari nih sekaligus di closing juga ya. Matur nuwun teman-teman sama Kang Tri nih yang paling setia sudah Ya, bisa makasih hadir. Bang. Kalau Ngobrol. yang harus ngucapin makasih nih atas ilmunya, semoga berkah Bang. Ya ya. Nih salut nih Siap, siap, siap. dapat dua nih. Ada stok banyak gitu. Nanti kalau kirimin aja alamatnya dapat dua empat dah. Saya kasih empat ini kayak ginian. Lumayan. Tapi ongkirnya dari sana ya. Soalnya saya nggak ada sponsor ini. Ini dapat empat. Itu Bang Patre. Iya dapat empat nih ada lagi. Satu dus ada berapa saya lupa 50. Dan ini dapat empat sekitar kalau empat 1 kilo kurang mungkin ya. Kalau voltasenya sih outputnya ini 24 volt lumayan lah. Kemarin saya bikin apa ngerakit TDA 2003 pakai kayak beginian tapi ditambah kapasitornya seri paralel. Ya, oke dari situ akhir kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Terima dulu kasih kan. Bang. Izin out ya. Ya, Oke, siap, nonton, siap. matur nuwun. Oke, Istirahat. Pak. Ya, ya.